Tapi kita mohon janganlah negara ini dikuasai terus-menerus oleh keluarganya Jokowi. Artinya Jokowi tidak punya berkas, sekarang dilanjutkan dengan Gibran, nggak punya berkas. Lantas kita 280 juta ini banyak profesor, banyak dokter, banyak jenderal, banyak sarjana, kok bisa menerima begitu aja? Oke. Nah, jadi maksud saya itu stop lah. Kawan-kawan purnawirawan itu kan mencari jalan ke sana. Ya. Oke, cara pemakzulan. Ya. Saya sudah hitung hari dalam waktu, saya lebih memilih Jokowi menarik mundur anaknya. Karena itu juga sesuatu yang lebih mudah. Orang berani itu kan karena dia punya kekuatan data. Kalau dia berani asal berani terus berbalik kan jadi repot. Jadi kalau kita pakai yang kawan-kawan kepingin pemakzulan itu prosesnya lama, harus ke dukungan sana, dukungan sini 2/3 segala macam. Dan itu bisa 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu kan Gibran tetap di wakil presiden, tetap di kantor itu. Kalau mundur, hari ini dibilang mundur, ya mundur. I see. Oke. Kemudian Pak Bitor, maaf, apa betul Bapak pernah meminta uang listrik pada jurnalis? Siapa jurnalis? TJ Root. Namanya TJ Root. Pak Bitor, maaf, apa betul Bapak pernah meminta uang listrik pada jurnalis? Wartawan maksudnya. Oh. Ya gimana ya? Kan saya udah diberhentiin. Saya kan punya beban bayar listrik kan. Bayar listrik aja, nggak minta macam-macam. Jadi seperti kemarin minta sama teman saya minta dibantu untuk kegiatan. Ya kan dibantu. Nah, ikhlas. Nah, kalau sekiranya ada yang membantu bayar listrik macam Pak Rifki Harun bantu listrik, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau kita nggak sebut, orang nggak tahu bahwa kita belum bayar listrik. Tiba-tiba dicabut sama PLN gitu. Relax aja gitu. Iya. Oke. Suka dengan karakter Bang Bitor, santai, slowly but sure. Tetap semangat Bang. Mengenai ada yang berpendapat ada Jokowi yang lain, itu gimana Bang? Jokowi yang? Jadi orang bilang bahwa Jokowi yang ada ini Jokowi palsu. Iya betul. Nah Bang, sedalam apa Bang Bitor mengetahui isu itu? Saya dapat pengetahuan ini justru dari Dr. Jul. Setelah dia datang ke Surabaya menemui Denny Iskandar. Karena Denny Iskandar adalah bagian dari satu orang DKI yang paham tentang. Sorry, saya klarifikasi dulu. Abang menyebutnya Dani Iskandar. Ya, antara tapi itulah namanya Denny. Tapi yang Dani. Betul kata Dr. Zul, Denny Iskandar, karena itu adik kelas dia. Denny Iskandar. Oke, silakan. Nah, dari situ kan kelihatan. Denny menceritakanlah sama Jul, kan tentang berkas dokumen-dokumen itu. Yang berbeda fotonya. Fotonya sama semua, tapi berbeda dengan wajah Jokowi. Jadi yang jadi Jokowi ini bisa jadi presiden pakai dokumen yang mana? Atau yang punya dokumen itu kok gak jadi presiden? Kedeng punya. Nah itu saya sampai sini juga belum tahu. Jadi apa betul semua itu wajahnya wajah Dulmatno apa sih? Ya Dumatno itu, Dumatno itu tidak firm juga karena ada yang match, ada yang nggak match. Tapi kalau Jokowi ijazah sama Jokowi yang presiden not match. Betul. Semuanya not match. Nah, jadi kan abang cuma sekedar tahu dari Dr. Zul ya? Ya, ada lagi info bahwa yang lulus dari UGM secara benar itu namanya Hari Mulyono. Nah itu juga hilang. Kemana ijazahnya? Orangnya udah mati. Tapi Hari Mulyono itu mukanya beda dengan Jokowi. Nah itu makanya. Oke, tapi maksud Anda ya bisa jadi kemudian bla 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 bla. Oke, tapi kan Anda nggak tahu persis kan? Nggak, belum. Oke. Kemudian Bung Bitor, terima kasih sudah berani menyuarakan kebenaran. Konsekuensi apa jika terbukti ijazah Jokowi palsu? Pendapat Bang Bitor. Apa yang harus dilakukan? Tadi kan kita sudah bilang apapun yang terjadi terhadap ijazah itu, Jokowi minta maaf. Karena dia sudah selesai kekuasaannya. Tapi kita mohon janganlah negara ini dikuasai terus-menerus oleh keluarganya Jokowi. Artinya Jokowi
tidak punya berkas. Sekarang dilanjutkan dengan Gibran, nggak punya berkas. Lantas kita 280 juta ini banyak profesor, banyak dokter, banyak jenderal, banyak sarjana. Kok bisa menerima begitu aja? Oke. Nah, jadi maksud saya itu stop lah. Gitu. Rupanya banyak sekali pertanyaan dan lompat tadi. Mantap Bung Refli Harun, aspirasi rakyat langsung didiskusikan, good moving ya. Tadi staf pun bingung tuh. Oh ini dia ya tadi ya. Oke. Bagaimana Jokowi kok nggak ketok-ketok masih lindungi beliau itu, lama sekali sinetron ini. We walk the talk the talk. Itu beda lagi ya. Kemudian why dari Pak Bitor tanya juga strategi politik apa yang bisa dilakukan untuk makzulkan Gibran. Ya itu, jadi kawan-kawan purnawirawan itu kan mencari jalan ke sana, ya, pakai cara pemakzulan. Ya. Saya sudah hitung hari dari waktu-waktu, saya lebih memilih Jokowi menarik mundur anaknya, karena itu juga sesuatu yang lebih mudah. Ya. Karena kalau kita bisa, kita datang lagi ke MK, kita minta MK mencari jalan, karena kalau ini kita biarkan, sepertinya negara ini kumpulan orang-orang bodoh dan tolol gitu loh. Profesor, doktor, kan SH, MA, kok bisa menjebol konstitusi gitu loh. Kan konstitusi itu bisa dirombak oleh presiden dan DPR. Kan gitu, itu namanya perboden. Jadi MK 9 orang itu nggak boleh. Mereka boleh aja bangga, kami baca sejuta buku sebagai profesor, doktor, tapi nggak baca buku tipis kecil namanya perboden. Buku perboden itu aturan-aturan pelarangan semua. Nah itu nggak boleh. Nah itu aja. Kan sayang itu orang-orang pinter itu. Jadi abang bilang jangan, udahlah kita nggak usah impeach, suruh dia mundur gitu kira-kira gitu mundur aja. Oke. Bitor ini punya data bagus kata DKYLB, tapi tidak semua diungkap. Yang jelas memang datanya benar. Memang gitu bang? Ya, sampai sekarang saya meyakini itu, maka saya. Jadi kan tapi banyak yang belum diungkap. Nah, itulah yang sedikit-sedikit dulu. Jadi kan gini, orang berani itu kan karena dia punya kekuatan data, ya kan? Kalau dia berani asal berani terus berbalik, kan jadi repot. Nah, jadi saya merasa cukup data. Terus saya sudah melakukan investigasi, sudah bertemu dengan beberapa orang, maka saya punya keyakinan ini di pasar Pramuka. Nah, ditambah dengan info munculnya orang-orang itu, Tuhan bahwa ini punya saya punya kios, saya ke sahabat Jokowi, saya ini saya. Nah kan sudah selesai. Jadi saya nggak mau masuk lagi di sini. Jadi kalau ketemu Paiman, saya say hello Pak Paiman, kita sudah selesai. Kan gitu. Tapi dengan kau melaporkan aku ke polisi, bagus. Alhamdulillah. Semoga polisi periksa kau. Kan gak mungkin polisi periksa aku. Iya. Gak mungkin dong. Kamu Eson 2003, tolong tanyain Bang Refli, apakah PDIP akan membongkar ini jika Jokowi masih bersama PDIP? Rasanya mustahil, dan mustahil juga PDIP saat itu tidak tahu silsilah dan riwayat Jokowi. Ini mohon maaf nih, kalau pakai Dr. Zul tuh lebih kacau lagi. Dia bilang, ya ini mohon maaf ya, Jokowi masih keturunan PKI katanya kan begitu. Kemudian di kader khusus dia bilang ada nama Rewang. Kemudian dari Rewang itu meninggal ada 2 pentolan PKI yang nanya orang ini yang dia nggak mau sebutkan namanya. Dan memang tidak etis kalau saya sebutkan namanya juga. Senior PDIP itu mentornya Megawati dan lain sebagainya. Tapi dia bilang, oh saya bukan komunis tapi saya seorang nasionalis. Dia nggak mau menggantikan Rewang sebagai politbiro. Nah, cerita-cerita seperti itu kan abang tahu nggak sebagai kader PDIP? Nggak ngerti ya? Jadi indikasi bahwa PDIP nggak ngerti latar belakang Jokowi itu, atau sebaliknya itu gimana? Yang tahu cuman Mas FX Rudi itu ya. Karena dia yang Solo sama-sama di Solo. Dan juga dia sudah merilis ini Jokowi siapa, maka dibawa ke partai segala macam. Maka kita waktu kontak Mas Rudi itu, Mas Rudi meyakinkan kita bahwa dokumen Jokowi itu bukan dikerjakan oleh partai, bukan oleh kerjaan partai, tapi 8 orang
timnya Jokowi itu. Sehingga tertutup. Kata Mas Rudi sangat dikepit gitu. Juga benar tuh. Anunya tuh, dokumennya Jokowi. 8 orang. Ya. 3, 6 atau 8? Ya, 8 termasuk si Paiman. Oke. Jadi Paiman tuh jadi yang ke-8. Jadi FX Rudi itu bisa menjadi saksi kunci juga gitu ya? Ya, karena dia dari awal. Oke, Pak Bitor bisa sebutkan orang yang bermain politik di balik buzzer-buzzer Jokowi? Gak paham saya. Hah? Gak paham. Oh, gak paham. Kan itu tapi kan kita lihat sehari-hari kan muncul tuh. Ya. Oke. Memang betul ijazah dan dokumen palsu dibikin di pasar pramuka pojok. Ijazah asli UGM gak mungkin sejelek ijazah itu. Betul. Oke, itu statement. Andai waktu bisa diputar kembali, hal apa yang akan diubah Bitor terkait kasus ini? Saya menganggap kasus ini selesai, final. Kita jangan lagi buang-buang waktu. Karena kan kalau kita mau menjarakan mau menjarakan Jokowi dengan kasus dokumen ini kan perdebatan panjang. Iya. Tapi kalau setelah Jokowi meminta maaf, terus terungkap kasus korupsinya atau segala macamnya itu. Yeah. Itu bukan urusan kita lagi. Okay. Artinya umpamanya dalam perjalanan untuk perjalanan ini dia membunuh beberapa orang karena menghalangi. Umpamanya si A mati, si ini mati, si ini. Seperti Munir lah, tiba-tiba dimatikan karena ada kepentingan orang yang itu berkembang terus. Nah, terus yang saya mau lihat bahwa satu-satunya jalan Jokowi minta maaf. Tapi batalkan anaknya, tarik mundur gitu. Oke. Kalau nggak gitu ya nggak ada selesainya. Masa kita rugi 2 kali? Dia tidak kita pukul. Tapi kalau soal korupsinya seperti sekarang ini ya, kalau kita mau menguraikan tentang banker. Banker itu sekarang Nadil Makarim menyebut uang dari 9, sekian triliun itu kan ada bagian ke Solo. Terus emang Nadiem bilang begitu? Ada beritanya itu kan? Oke. Terus ada nanti kita cek ya sobat. Tom Lembong. Nah, itu kan juga bilang ada uangnya ke si Gibran atau si Kaisang. Terus ada satu lagi yang jadi saya nggak dengar ini, tapi nggak apa-apa. Ini versinya Bang Bitor. Ya, nanti saya kirim ya adanya. Nah, jadi kan kita mau mencari jejak. OCCRP itu kan lembaga internasional. Kok dengan semudah dan segampangnya, gampangnya dia mengangkat Jokowi sebagai koruptor dunia. Kalau gitu kan terus ada angka, ada sumber dana dari mana? Itu mau kita telusurin. Jadi kita akan bilang kepada warga kita bahwa kita memaafkan Jokowi tapi tidak membiarkan korupsinya. Jadi tetap harus diproses dong karena dia mencuri. Jadi kalau orang Sri Mulat bilang ini Blegedes. Blegedes. Blegedes itu ngomong dan mencuri. Nah, jadi kita mau kejarnya dari situ. Ini ada dari Gino Bono ya. Gini ada juga sebelum dari Aldi Feraldi. Pak Bitor kan awalnya menyebutkan sangat mengagumi presiden. Presiden yang mana ini ya? Mungkin maksudnya Prabowo ya. Apa yang berubah dalam pandangan Pak Bitor terhadap beliau? Kalau Jokowi ini, jadi gini, pada waktu awal Jokowi datang masuk ke Jakarta, saya bangga satu di antara programnya adalah bagaimana memanusiakan manusia di kelurahan. Tadinya kalau kita datang ke kelurahan kan itu hanya pakai loket, loket kepala kita masuk, tangan kita masuk kan. Jokowi bilang semua loket diselesaikan dan dibikinlah seperti seperti bank. Jadi orang datang ke kelurahan tuh duduk, ada sofa, ada apa segala. Saya kagum itu pelayanan publik. Nah, saya kagum itu. Nah, setelah dia jadi presiden, dia kumpulin tuh eselon 1, eselon 2 untuk merombak supaya jangan terjadi stuck. Yang sesuatu yang katanya harus selesai, ternyata kenapa cepat selesai kan gitu. Slogan-slogannya birokrat itu. Nah, bagus tuh Jokowi. Makanya dia bikin semua pelayanan melalui aplikasi lapor presiden segala macam itu pelayanan. Nah, saya bangga sama dia. Tapi kemudian, nah pada setelah itu dia merombak kabinet itu, kan, terus orang-orang yang kita anggap bagus dirubah semua sama dia kan, terus
dia mulai melupakan nawacita. Terus 15, 16, 17 saya pernah dengar dia pidato itu. Datang ke tempat saya ke istana, orang-orang pemilik ribuan hektar minta diperpanjang. Saya jawab tidak, kata Jokowi kan. Tidak 1 meter pun saya kasih. Akan saya kasih itu HGU kepada rakyat supaya rakyat punya tanah. Setelah itu dia didatengin sama bos-bos itu. Iya. Tidak ada lagi yang dikasihkan ke rakyat. Asih, ya kan? Oke. Dia dapat terima itunya aja. Karena dia lebih butuh konglomerat kan untuk mendukung dia. Oke. Lagi nih ya. Skripsi palsu juga dibikin di pasar pramuka pojok, banyak yang tidak ada. Mustahil skripsi hanya cover dan pengesahan, tanda tangan yang palsu pula. Parah ini UGM ini statement ya. Nah ini dari sahabat Anda penting sekali nih. Masih TJ Root juga kayaknya pengen sekali dia menyerang tuh. Pak Bitor, kata Sylvester, Bapak pernah memalsukan kop surat KSP. Apa betul? Tolong jelaskan Pak, terima kasih. Gini, karena kantor KSP itu kan pasti punya map. Iya. Punya sekarang lembaran-lembaran. Untuk apa dipalsukan? Tinggal banyak di situ. Iya. Nah, bahwa saya menggunakannya menjawab surat masuk. Iya. Nah, jadi pada saat itu belum ada aturan yang boleh menandatangan surat itu hanya deputi atau di atasnya. Nah, saya pada waktu itu eselon 2. Karena saya mendapatkan surat masuk, saya jawab. Sebatas itu menjelaskan bahwa proses program-program itu ada di departemen masing-masing. Jadi kalau dia pada waktu itu ada listrik yang 3.500 itu ya harus ke PLN. Jadi saya menjelaskan itu. Nah, dari penjelasan saya itu yang disebut si Sylvester itu saya di skor sekali enggak. Saya satu-satunya orang di KSP itu dilantik 2 kali secara negara, pakai peraturan hormat segala hormat. Saya bersama Pak Ustadz. Iya. Orang lain enggak ada. Pak Ustadz itu siapa? Pak Ustadz itu yang dari Banten tuh saya lupa Pak. Oke. Nah, jadi pada waktu pelantikan pertama KSP itu ada sekitar berapa puluh orang tuh kan rame kan. Iya. Nah, hormat pakai baris berbaris. Iya. Nah, setelah itu saya dilantik lagi. Nah, dari saya dilantik dari deputi 2 naik ke 1, saya dapat fasilitas ini, fasilitas itu, karena kan naik ke atas. Saya nggak boleh lagi menandatangani surat karena dibikin peraturan. Nah, setelah teten itu dibikin kesempurnaan perkantoran lah, administrasi segala macam. Nah, pada waktu Pak Luhut belum sempat. Jadi saya tidak benar yang sudah. Apalagi Silor bilang di kantor itu ada telepon, kita telepon pengusaha. Gimana? Zaman itu udah nggak ada telepon lokal itu, semua kan udah pakai HP. Dan nomor-nomor pengusaha kan ada di HP dia, yang kenal dia. Dia menggunakan nama saya, ya kan, untuk menelpon pengusaha. Apa gunanya? Kan saya nggak kenal, yang kenal kan dia. Kan kalau telepon dia itu siapa? Silver itu siapa? Sylvester kenapa? Emang di sana juga dia? Enggak. Jadi kan dia bagian daripada relawan. Kan relawan yang besar itu kan 5. Iya. Projo, Seknas, kan gitu-gitu tuh, Barajibe. Yang dia ini nggak masuk di situ. Tapi dia menganggap bahwa dia adalah macam-macam. Kami kan sebagai orang KSP adalah kami yang mengorganisir, mengundang para relawan di awal pertemuan dengan presiden. Bahas setelah itu mereka masing-masing bisa ketemu presiden karena presiden butuh mereka masing-masing. Jadi nggak melalui kami lagi. Oke. Jadi kalau saya dibilang memalsukan, nggak perlu malsu, tinggal ambil di laci itu semua surat ada, kertas surat ada, map surat ada, amplop ada. Oke. Adanya Pak Bitor makin jelas kenapa UGM cuma bisa bilang meyakini karena ijazahnya produk UPP. Perkataan Pak Bitor ini logik, persoalan nggak valid. Ya pengecut mana mau mengakui hal itu. Oke, ini komplimen ya. Kemudian dari Alifa Salsabila, ini orang kan yang penting dapat duit. Kalau dapat duit ya bisa melakukan segala cara apapun supaya dapat duit. Ini statement. Mau dijawab silakan, nggak mau dijawab nggak apa-apa. Gimana? Kan kita sudah eselon 1 kan gajinya udah bagus waktu di KSP ya. Nah, terus sekarang kan kita di luar, kemarin kita juga sudah bergaji di BP Tasfin. Jadi uang dari mana lagi? Oke.
Ini juga ada tadi ya, sama ya. Bang Bitor, apa responsnya tentang pendapat Dr. Zulkifli yang bilang Jokowi yang di media bukan Jokowi orang yang asli, tadi sudah dikatakan ya. Ya, udah. Wah, kalau gitu ijazah Mas Wapres bisa jadi juga palsu. Anda dapat data nggak ini? Nggak tahu. Dari pernyataan beberapa pengamat kan, bahwa dia cuma SMP segala macam, itu yang menyebabkan kita juga harus koreksi ya. Jangan sampailah wakil presiden kita cuma SMP, terus nanti dia mau jadi presiden lagi. Bitor, ini datanya banyak, yang belum kenal lebih baik jangan sesumbar deh ya. Pada akhir tahun 2013, utang. Pak Bitor, apakah Pak Iman Raharjo sedang ketar-ketir? Nggak usah dijawab. Menurut Pak Bitor, apa risiko terbesar jika kebenaran ini tidak pernah diungkap atau dibahas secara terbuka? Soal ijazah tentunya ya. Ya. Apa risiko terbesarnya? Sampai sekarang nggak ada ya. Saya tulus aja. Nggak, maksudnya risiko terbesar kalau seandainya soal ijazah Jokowi ini nggak pernah diungkap, tidak pernah kan sekarang ini kan tidak ada sebuah keputusan apapun atau putusan apapun kan yang firm bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu. Yang ada adalah kita dibiarkan berdebat atau diancam untuk masuk penjara bagi yang mengatakan palsu. Nah, apa kira-kira? Jadi saya sudah menyampaikan jalan alternatifnya. Melalui KPU itu supaya kita melihat berita acara verifikasi. Jadi nggak mungkin dapat ijazahnya Jokowi karena Jokowi nggak mau kasih. Nah, saya kira tinggal lompat. Bener nggak ada verifikasi? Kalau ini juga nggak ada, ini juga nggak ada, Jokowi nggak mau menunjukkan, ini juga KPU tidak ada, berarti kan kita hidup dalam kegelapan. Gelap terasa dunia ini seakan mendung. Winter in Zealand ini ya, kenapa Pak Bambang ini tidak takut di penjara? Dia ngerti namanya Bambang ya. Apakah sudah siap di penjara? Semua yang nyerang Jokowi pasti di penjara. Kaki tangan Jokowi di Polri masih banyak, termasuk Listio dan Arianto Sutadi. Ini orang juga tanya, kok kenapa Bitor berani banget ya? Kalau ngomong Anda langsung to the point gitu. Ya gimana ya? Itu adanya. Masa dengan risiko harus di penjara gitu kan? Tapi Bro Bitor udah pernah di penjara kan waktu zaman saya di zaman Orde Baru itu saya 7 kali ditangkap. 7 kali ditangkap? 2 kali saya di sidang tipikor. Masuk penjara. Saya dimasuk di kurungannya Bakor Tranas saja 1 tahun saya. Tipikor? Bukan tipikor, Bakor Tranas. Bakor Tranas. Bakor Tranas di Keramat 5 itu. 1 tahun saya di situ. Ketemu sama yang sekarang jadi tipikor enggak ya? Bukan. Saya di situ ketemu Tony Ardi, ketemu Bang Kakban, ketemu segala macam lah. Yang kawan-kawan pertama yang 9 itu di zaman Orde Baru ya? Iya. Orde Reformasi kan beda ya sudah ya? Saya waktu KMPTL, Komite Mahasiswa Penurunan Tarif Listrik. Kami dikurung 20 hari lebih di Polda. I see. Jadi sudah 20 kali ditangkap. Berapa tadi? 7 kali. 7 kali ditangkap. Dari 7 kali ditangkap itu vonis yang paling lama berapa tahun? 5 tahun. Dijalani berapa tahun? Tadinya 2/3 kan. Tapi kan saya terus demo lagi. Jadi saya divonis terus saya dapat pembebasan bersyarat. Kan nggak boleh melanggar. Saya melanggar. Saya aksi besar di depan kantor Harmoko, gantung Harmoko waktu pemberedelan. Di situ ada Bang Boyo, di situ ada Rendra, ada Semsar. Semuanya kegebuk lah sama polisi sama Brimob itu tangkap. Saya kena tipiring, langsung saya dipulangin ke Cipinang. Itu tahun berapa itu? Tahun 92? 94. Waktu peristiwa kapal tenggelam itu. Jadi saya itu bebas pertama 93 kan saya. Kapal tenggelam itu kapal bekas. Yang dari Jerman itu. Iya. Kapal bekas yang bikin tempo di Bredel. Di Bredel. Jadi saya ditangkap itu 80-an. 88, 89 saya ditangkap. Saya keluar 93. 93 saya demo terus tuh seret Soeharto pengadilan Mahkamah Konstitusi. 94 terjadi pemberedelan. Saya ditangkap lagi. Terus bebas lagi 96. Kami bikin KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Terjadi peristiwa bersama Mulyana Kusuma. Terus terjadi peristiwa Kuda Tuli. Saya mau ditangkap, saya kabur itu.
Kabur kemana aku udah tulis? Pulang ke Sukabumi. Sukabumi istri? Ya. Oke. Apalagi nih ya. Kemarin Bang Bitor sama-sama dengan Pak Aiman ya, tadi sudah diceritakan ya. Kemudian saat jadi ketua Asmindo Solo dan ketemu Sri Mulyani tahun 1998, Jikawi sudah bergelar insinyur. Apa ijazahnya sudah palsu? Nggak ngerti ya mungkin ya. Oke. Oke, ada yang ngulang-ngulang juga ya. Pak Bitor, apakah dulu waktu kenal Jokowi pernah dikibulin? Bang Bitor, sama Jokowi itu akrab? Tidak begitu. Ya. Tapi saya pada waktu Jokowi mau maju presiden, waktu itu di Balai Kota, saya mengantar Jokowi sampai ke mobil. Saya Eko. Naiklah Jokowi ke mobil untuk ke DPP, supaya dia dapat dukungan itu. Untuk saya tuh waktu dia mau jadi pilpres. Oke. Nah setelah itu kan saya jadi KSP bawa Pak Luhut. Kan relawan kami kan relawan yang besar ya. Relawan apa? Bravo 5 itu. Oh Bravo 5 Luhut punya dong. Ya itu kan logistiknya lengkap segala macam. Jadi bukan lagi lengkap tapi makmur itu. Luhut kan, Bravo 5 itu di Brawijaya 5 kan maksudnya? Di dekat masjid Sunda Kelapa itu. Iya. Oh di situ. Oh Bravo 5 tuh di situ ya. Iya. Nah dari situ kan Luhut langsung jadi kepala KSP kan. Iya. Nah, terus saya dibawa. Oke. Diajak. Bravo 5 tuh dulu wakilnya Farul Razi. Ketua dia. Oh ketuanya malah ya. Tapi bosnya Luhut. Oke. Dananya dari Luhut lah kira-kira gitu. Ya. Kemudian iya Jokowi ngaku kita maafkan tapi hukum harus berlaku ya. Ada bilang Sukiem Iem ya. Sukiem Iem bilang Bitor bohong, ngomong gak ada bukti, apa dia cuma ngarang. Gimana? Ya kalau Anda pernah kuliah sampai selesai, Anda kan harus menjawab investigasi untuk melakukan survei, penelitian. Itu kan Anda harus punya data yang katanya itu kan data sekunder, terus untuk mendapatkan data primer. Nah sekarang saya dengan tadi katanya kan saya telusurin tuh dari mulai Solo sampai ke Pasar Pramuka, kan sudah saya telusurin dan saya menemukan itu. Oke, jadi paling tidak Anda yakin sekali ya tadi Anda bilang 101%. Oke.